Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang ibu-ibu dan wali dari murid-murid kami. Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir pada acara seminar parenting gelombang ketiga yang sudah berjalan 3 kali selama 1 semester ini. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani. Selaku narasumber, sangat bersyukur sekali kita dapat berkumpul dalam rangka membahas parenting terhadap anak usia dini. Pada kali ini, topik kita yaitu pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai media bermain untuk anak. Nah, ibu-ibu, dalam mengembangkan potensi pada anak-anak kita dapat melakukannya melalui pemberian stimulus yang tepat. Pemberian stimulus pada anak usia dini ini sangat berbeda dengan memberikan stimulus pada orang dewasa. Dikarenakan anak usia dini bukan merupakan bentuk mini dari orang dewasa. Namun, anak usia dini memiliki karakteristik yang berbeda dengan kita. Anak usia dini ini sangat aktif, dinamis, antusias, dan hampir selalu ingin tahu terhadap apa yang dilihat dan didengarnya. Nah, dalam hal pengembangan potensi anak usia dini, kita sebagai orang tua sangat perlu mengembangkan seluruh aspek kemampuan dasar pada anak kita. Di antaranya yaitu aspek fisik motorik, kognitif, sosial emosional, bahasa, seni, serta nilai agama dan moral. Ibu-ibu, sangat banyak sekali nih upaya yang harus kita lakukan dalam mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak tersebut. Ibu-ibu, termasuk penyediaan media dan sumber belajar yang menunjang pengembangan di berbagai aspek perkembangan anak. Nah, maka dalam pertemuan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih pemanfaatan lingkungan sekitar itu sebagai media bermain dan juga belajar untuk anak kita. Yang tentunya lingkungan yang ada di rumah ya ibu-ibu. Nah, ibu-ibu, sebelumnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan lingkungan terlebih dahulu. Nah, lingkungan adalah sesuatu gejala alam yang ada di sekitar kita, di mana terdapat interaksi antara faktor biotik atau hidup dan faktor abiotik tak hidup, di mana pada lingkungan ini menyediakan rangsangan atau stimulus terhadap individu dan sebaliknya, individu memberikan respon terhadap lingkungan. Lingkungan yang ada di sekitar anak-anak merupakan salah satu sumber belajar yang sangat dapat kita optimalkan untuk mencapai proses pembelajaran yang berkualitas. Jumlah sumber belajar yang tersedia di lingkungan ini tidaklah terbatas ibu-ibu, sekalipun pada umumnya tidak dirancang secara sengaja untuk kepentingan kita. Nah, ibu-ibu, jadi lingkungan ini adalah sesuatu yang dapat kita gunakan atau kita manfaatkan sebagai media yang mendukung proses bermain dan belajar pada anak. Maka kita sebagai orang tua tidak harus membeli segala sesuatu untuk dapat dijadikan mainan dan media pembelajaran untuk anak di rumah. Karena lingkungan sekitar kita dapat kita gunakan agar anak mendapatkan bermain sambil belajar dengan mudahnya. Kadang nih kita kan dikit-dikit beli mainan tuh untuk anak kita, tetapi ujung-ujungnya mainan tersebut tidak memiliki manfaat untuk anak, hanya untuk kesenangannya saja. Jadi hanya akan membuang-buang uang saja ibu-ibu. Lain juga jika kita misalnya sebagai orang tua tidak memiliki uang untuk membelikan mainan untuk anak kita, maka kita sebagai orang tua tidak perlu khawatir, karena seluruh yang ada di alam ini dapat kita manfaatkan sebagai media pembelajaran untuk anak yang dapat mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak secara optimal. Nah, maka untuk itu ibu-ibu, ada pun beberapa jenis lingkungan sekitar yang dapat kita manfaatkan sebagai media untuk bermain dan pembelajaran anak di rumah, yaitu yang pertama lingkungan sosial. Ibu-ibu, lingkungan sosial sebagai sumber belajar yaitu berkaitan dengan interaksi anak dengan kehidupan bermasyarakat, seperti organisasi sosial, adat dan kebiasaan, mata pencaharian, kebudayaan, pendidikan, kependudukan, struktur pemerintah, agama, dan sistem nilai. Lingkungan sosial ini sangat tepat dimanfaatkan untuk mengenalkan ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan pada anak kita sejak dini. Kemudian yang kedua ibu-ibu yaitu lingkungan alam.
Untuk lingkungan alam atau lingkungan fisik ini yaitu segala sesuatu yang sifatnya alamiah seperti sumber daya alam, seperti air, hutan, tanah, batu-batuan, kemudian tumbuh-tumbuhan dan hewan, baik itu flora dan fauna, sungai, iklim, suhu, dan sebagainya, ibu-ibu. Lingkungan alam ini sifatnya relatif menetap, ibu-ibu. Maka dari itu lingkungan ini akan lebih mudah dikenal dan dipelajari oleh anak. Sesuai dengan kemampuannya, anak-anak dapat mengamati perubahan-perubahan yang terjadi dan dialami dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga proses terjadinya. Nah, dengan mempelajari lingkungan alam ini, anak akan lebih memahami gejala-gejala alam yang terjadi dalam kehidupannya sehari-hari. Lebih dari itu, anak juga menumbuhkan kesadaran sejak awal untuk mencintai alam dan mungkin juga anak bisa turut berpartisipasi untuk menjaga dan memelihara lingkungan alam di sekitar kita. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu, itu lingkungan buatan. Lingkungan buatan ini yaitu lingkungan yang sengaja diciptakan atau kita bangun untuk tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan. Lingkungan buatan antara lain adalah irigasi atau pengairan, bendungan, pertamanan, kebun binatang, perkebunan, penghijauan, dan pembangkit tenaga listrik. Nah, dalam lingkungan buatan ini kita dapat memanfaatkan dengan mengenalkan pada anak tempat-tempat seperti kebun binatang, yang mana di situ terdapat berbagai macam binatang, mengenalkan apa saja makanannya, bentuknya, dan jenis-jenis binatang pada anak. Nah, dalam penerapannya ibu-ibu dalam pembelajaran itu sangat mudah sekali. Kita hanya perlu memanfaatkan lingkungan di sekitar kita sebagai alat atau media bermain, seperti ranting kayu, biji-bijian, kerang, dan banyak lagi. Terkadang kita sebagai guru juga meminta anak untuk membawa bahan-bahan yang ada di sekitar rumah mereka yang dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran keesokan harinya. Dan kita juga meminta kepada orang tua untuk ikut serta dalam menyediakan media belajar bagi anak. Pernah kami meminta para orang tua untuk membuat balok-balok dari potongan kayu. Selain itu juga meminta kepada orang tua anak untuk membuat potongan bambu yang dapat digunakan oleh anak untuk belajar membilang. Nah, selain itu untuk pembelajaran di rumah kita sebagai orang tua bisa membawa anak berkreasi ke pantai. Nah, di sana kita bisa menciptakan suasana bermain yang menyenangkan untuk anak. Di sekitar pantai kita dapat memanfaatkan pasir ataupun juga kerang-kerang yang ada di pantai. Misalkan ibu-ibu kita membuat bangunan rumah dengan pasir, membuat gambar binatang dan lainnya. Hal ini juga dapat menstimulasi motorik kasar dan halus pada anak. Setelah kegiatan tersebut, kita mungkin dapat saja mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dapat merangsang kemampuan anak. Lain dari itu, ibu-ibu, kita juga bisa memanfaatkan bahan-bahan yang ada di rumah kita, seperti memanfaatkan biji-bijian untuk membuat kolase atau belajar berhitung dengan memanfaatkan biji-bijian tersebut. Nah, kita sebagai orang tua pun harus kreatif dan dapat menjadikan bermain itu menyenangkan ibu-ibu bagi anak dan tentunya dapat mengoptimalkan semua aspek-aspek perkembangan anak dengan baik. Nah, ibu-ibu, itulah pembahasan dari topik kita pada hari ini. Mohon diperhatikan lagi ya ibu-ibu anak-anaknya dan juga manfaatkanlah lingkungan di sekitar tempat-tempat tinggal anak atau tempat-tempat bermain anak untuk dapat dijadikan media pembelajaran anak. Nah, kita sudah diberikan kemudahan, tinggal kita menerapkannya kepada anak-anak kita. Sekianlah materi dari saya sebagai narasumber. Saya sangat berharap dari materi ini dapat kita ambil manfaatnya bersama-sama untuk mengembangkan kemampuan anak kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.